وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan di acara Daurah Ilmiah ini yang diadakan sesuai dengan perencanaan setiap 2 bulan sekali. Dan pada pertemuan pagi hari ini insyaallah taala, bagaimana telah diumumkan, kita akan membahas Kitabul Hajj, penjelasan hukum-hukum seputar pelaksanaan ibadah haji yang kita akan uraikan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Berbicara tentang ibadah haji, itu artinya kita berbicara tentang salah satu dari 5 rukun Islam yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama dibangun di atas syahadatain, yaitu syahadat mempersaksikan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain dari Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, rukun yang kedua adalah rukun Islam, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, rukun yang ketiga mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, haji kal bait, ke Ka'bah, menunaikan pelaksanaan ibadah haji bagi siapa yang punya jalan untuk ke sana. Kemudian rukun yang kelima adalah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka dia adalah salah satu pembahasan dari rukun Islam. Dan pembahasan ini menjadi wajib hukumnya untuk dipelajari. Menjadi wajib hukumnya untuk dipelajari bagi siapa yang akan melaksanakan ibadah haji tersebut. Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepadanya kemudahan di dalam menjalankan ibadah haji tersebut. Dan bagi siapa yang belum diberi kemudahan, maka pelaksanaan ibadah haji ini atau pembahasan tentang haji ini adalah hal yang sepatutnya dia ketahui, sehingga menjadi motivasi bagi dirinya dan senantiasa dia bermohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan langkahnya dan dimudahkan urusannya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan juga orang yang memahami fikih haji ini, dia akan memperoleh darinya mana-mana keimanan dan pelajaran-pelajaran ilmu yang sangat bermanfaat. Sebab ilmu itu keterkaitannya dengan dua hal. Yang pertama, seorang ketika mempelajarinya, dia mengambil makna keimanan dengan ilmu yang dia dapatkan, pengetahuan yang dia pahami. Kemudian yang kedua, tatkala dia beramal dengan ilmu tersebut, melaksanakannya, maka dia mendapatkan manfaat yang lain dan mana-mana keimanan yang lainnya. Iya. Selain daripada itu, di dalam pelaksanaan ibadah haji, banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah haji namun kurang mengerti akan tuntunan yang benar atau bagaimana haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi siapa yang pernah mempelajarinya, ini menjadi medan dakwah untuknya, saling bernasihat pada saudara-saudaranya yang akan menunaikan ibadah haji, saling memberikan tausiah, memberikan manfaat ilmu, mengingatkan ada sebagian kesalahan yang banyak dilakukan oleh jemaah haji. Ya, ini diantara hal-hal yang kita harapkan kita bisa petik dari pembahasan haji ini. Untuk meringkas pembahasan sebab hadis-hadis yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang pembahasan haji lumayan banyak. Ya. Nah, beliau menyebutkan 31 hadis atau lebih dari itu. Ya, beliau menyebutkan 69 hadis berkaitan dengan haji. Dan insyaallah taala kita akan uraikan dalam waktu 2 hari. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dan membukakan hati-hati kita semua dengan cahaya ilmu dan memberikan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Kata penulis rahimahullah taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata beliau, Kitabul Hajj, Kitab Al-Hajj, kitab tentang haji ini dalam urutan Bulughul Maram. Ini di pembahasan yang keenam, kitab yang keenam. Jadi ada kitab Tahar, yang pertama kitab Shalat, kemudian pembahasan tentang zakat, pembahasan tentang puasa,
dan pembahasan tentang haji. Dan juga disebutkan pembahasan tentang jenayis, jadi semuanya 5 bab atau 5 kitab. Dan ini Kitabul Hajj diletakkan oleh beliau setelah pembahasan puasa. Setelah pembahasan puasa. Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan urutan ahli fikih. Mereka membahas bab puasa kemudian haji. Walaupun ada sebagian para ulama yang mendahulukan haji kemudian puasa. Mendahulukan haji kemudian puasa. Dan ini susunan yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mendahulukan pembahasan haji kemudian pembahasan puasa. Kalau dilihat dari sisi riwayat-riwayat penyebutan rukun Islam, memang riwayat-riwayat yang menyebutkan haji kemudian puasa itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sisi kedudukan ia lebih kuat. Dari sisi kedudukan riwayat. Kitabul Hajj. Ya. Al-Hajj secara bahasa artinya adalah al-qasd. Artinya adalah al-qasd. Memaksudkan. Ya. Dan secara istilah al-Hajj dalam istilah para ulama dia adalah qasdu Makkah ta'abbudan lillahi bi amalin makhsus. Secara istilah Hajj adalah memaksudkan kota Makkah dalam rangka beribadah kepada Allah dalam melakukan amalan-amalan yang khusus. Dalam melakukan amalan-amalan yang khusus. Iya. Jadi siapa yang datang ke Mekah dalam rangka ibadah dengan menunaikan amalan-amalan yang dilakukan dalam haji dan umrah atau yang dilakukan di dalam haji, maka itu yang disebut dengan al-hajj. Disebut dengan apa? Dengan al-hajj. Iya. Jadi mana al-hajj, dan kita akan terangkan makna al-umrah. Sebab ini dari istilah-istilah yang perlu diketahui. Dan haji hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan kewajiban pelaksanaan ibadah haji ini diterangkan dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama, tidak ada silang pendapat. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah atas manusia kewajiban haji ke Al-Bait, haji ke Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, siapa yang punya jalan ke sana. Iya. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah bacakan tadi hadis Ibnu Umar bahwa haji salah satu rukun dari rukun Islam. Dan akan disebutkan di sini oleh penulis dalam bab yang pertama, hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya pelaksanaan ibadah haji. Dan sepakat para ulama tentang wajibnya menunaikan ibadah haji. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama
tentang kewajiban tersebut. Kemudian yang penting juga diketahui di sini bahwa para ulama berbeda pendapat kapan ibadah haji ini diwajibkan, pada tahun berapa Hijriah. Iya. Ada yang mengatakan di tahun 6 Hijriah, ada yang mengatakan di tahun 9, ada yang mengatakan di tahun 10 Hijriah. Di tahun ke-10. Dan benarnya bahwa laksanaan ibadah haji ini atau waktu tahun diwajibkannya adalah tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Sebab Nabi SAW 9 atau 10. Sebab Nabi SAW yang syah dari beliau hanya melakukan ibadah haji yang disebut dengan nama Hajjatul Wada, haji perpisahan. Yang insyaallah taala kita akan terangkan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Baik. Ini beberapa penjelasan tentang makna haji dan apa yang berkaitan dengannya. Kita baca bab yang pertama, kata beliau rahimahullah taala, babu fadlihi wa bayani man furida alaihi. Bab keutamaan haji, bab keutamaan haji dan penjelasan siapa yang diwajibkan padanya untuk melakukan ibadah haji. Iya. Secara umum bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat wajibnya disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah syarat al-Islam. Dia harus muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat al-aql. Ya, dia harus orang yang waras. Orang yang waras dan bukan orang yang gila. Ya. Kehilangan akal. Kemudian syarat yang ketiga syaratkan al-bulugh. Dia harus balik. Kemudian syarat yang keempat syaratkan al-hurriyah. Syaratkan kebebasan. Dia bukan seorang budak, seorang yang merdeka. Kemudian syarat yang kelima adalah al-istita'ah, kemampuan, punya kemampuan. Ini 5 syarat secara global. Kita akan terangkan 5 syarat ini terperinci di dalam hadis-hadis yang akan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tujuan dibawakannya hadis-hadis di bab yang pertama ini, Ibnu Hajar ingin menyebutkan 2 perkara sekaligus. Yang pertama, beliau ingin jelaskan tentang keutamaan haji. Kemudian yang kedua, beliau ingin terangkan tentang syarat-syarat diwajibkannya haji. Iya. Penjelasan tentang keutamaan, beliau memulai menjelaskan tentang keutamaan sebab dimaklumi bahwa sebuah amalan yang telah diwajibkan, seseorang itu akan lebih bersemangat di dalam melakukannya. Tatkala dia mengenal keutamaannya dan dia memahami betapa besar pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Iya. Maka di hadis yang pertama yang beliau sebutkan di sini, kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umrah ila al-umrah." Pelaksanaan umrah ke umrah yang lainnya. Jadi kalau dia lakukan sebuah umrah, kemudian dia umrah setelahnya, kaffaratun lima bainahuma, maka umrah ini adalah menggugurkan antara dia dan umrah berikutnya. Ini keutamaan apa? Umrah. Kemudian kata Nabi, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya selain daripada surga. Iya. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya selain dari surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mana muttafaqun alaih artinya yang disepakati atau keduanya bersepakat terhadapnya. Dan yang dimaksudkan dengan keduanya bersepakat adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bersepakat di dalam mengeluarkan hadis tersebut. Ya. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat penjelasan tentang keutamaan haji dan keutamaan umrah. Sini terangkan juga umrah. Umrah itu apa? Umrah secara bahasa adalah at-ta'abbudu lillahi fi ziyaratil bait ala wajhin makhsus. Secara bahasa al-umrah adalah az-ziyarah. Secara bahasa al-umrah adalah az-ziyarah. Umrah adalah berkunjung. Ya, kalau dikatakan dia melakukan umrah, secara bahasa artinya dia melakukan kunjungan. Dan maksudnya secara istilah umrah adalah at-ta'abbudu lillah. Dia beribadah kepada Allah di ziyaratul bait dengan mengunjungi Ka'bah ala wajhin makhsus, dengan bentuk yang khusus. Ya, sebab dia pelaksanaan ibadah bentuknya apa? Khusus. Orang yang akan melakukan umrah, dia mula-mula niat masuk ihram. Setelah dia ihram, dia berangkat ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu dia mencukur rambutnya. Maka setelah itu selesai umrahnya. Ini umrah. Jelas ya? Kalau haji yang kita terangkan tadi, dia juga amalan yang khusus. Sebab pelaksanaan haji itu diikuti dengan sejumlah amalan. Dan kita akan terangkan bentuk-bentuk haji. Ya. Tapi kalau kita hanya berbicara masalah hajinya saja, maka di dalam haji itu ada yang diwajib, ada yang merupakan rukun haji, ada yang merupakan kewajiban haji, dan ada yang merupakan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana dalam umrah juga ada yang merupakan rukun, ada yang merupakan wajib, dan ada yang merupakan sunnah. Orang yang melakukan ibadah haji, dia mulai dari ihram, kemudian datang ke Mina. Ya. Ini susunan pelaksanaannya. Ya, secara global datang ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan nama Yaumut Tarwiyah. Kemudian dia menuju ke Arafah pada tanggal 9. Setelah matahari terbenam tanggal 9, dia berangkat ke Musdalifah. Kemudian bermalam di Musdalifah. Kemudian setelah salat subuh, ya setelah bermalam, dia berangkat ke Mina, melempar jamratul aqabah. Ya.
dia menyembelih sembelihan, kemudian cukur, lalu tawaf ifadah dan sa'i bagi bentuk nusuk yang diharuskan padanya sa'i. Ya. Maka dengan ini selesai sudah pelaksanaan ibadah hajinya, dia kembali ke Mina. Ya. Maksud saya dengan tawaf ifadah dan sa'i selesai tahallul, dia boleh halal kembali, tapi masih ada amalan yang wajib di Mina dia selesaikan 2 atau 3 hari, yaitu melempar jamrah. Setelah melempar jamrah, maka dia melakukan, kalau dia akan meninggalkan Mekah, dia melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya, dengan itu selesai sudah pelaksanaan ibadah haji. Ya, maka ini gambaran global bagaimana pelaksanaan ibadah haji tersebut. Jadi ada haji, ada umrah. Ada haji dan ada umrah. Iya, ini 2 istilah yang harus dipahami. Umrah telah kita terangkan, disebutkan di sini al-umrah itu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah menuju kepada umrah. Ya. Antara umrah dengan umrah berikutnya itu adalah penggugur dosa antara keduanya. Nah, jadi menunjukkan keutamaan memperbanyak umrah. Sebab tiap kali dia umrah, maka gugur dosa antara dia dan antara umrah sebelumnya. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Iya. Dan maksud menggugurkan dosa di sini, menggugur dosa, menurut kebanyakan para ulama, yang digugurkan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, itu harus digugurkan bersama dengan tobat. Ada tobat khusus dari dosa tersebut. Iya. Dan kecenderungan orang yang melakukan ibadah haji dan umrah, tatkala ia melakukan ibadah tersebut, biasanya diiringi dengan penyesalan terhadap apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Maka apabila tersebut ada, maka ini menggugurkan seluruh dosanya. Menggugurkan seluruh dosanya. Iya. Jadi antara umrah ke umrah berikutnya itu penggugur dosa-dosa. Dan umrah itu dalam setahun boleh dilakukan beberapa kali. Iya. Walaupun dia umrah setiap hari tidak ada masalah. Tapi pelaksanaan ibadah haji cuma sekali dalam setahun. Pelaksanaan ibadah haji cuma sekali dalam apa? Setahun. Iya. Baik. Jadi umrah menuju kepada umrah berikutnya itu adalah penggugur dosa-dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabrur." Haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan untuknya selain daripada surga. Iya. Maksudnya orang yang menunaikan ibadah haji dan dia masuk ke dalam kategori haji yang mabrur, maka dia pasti akan mendapatkan surga. Dia pasti akan mendapatkan surga. Iya. Haji yang mabrur itu apa ciri-cirinya? Ada sejumlah keterangan dari para ulama tentang hal ini. Di antaranya Ibnu Abdul Bar berkata, haji yang mabrur, kata beliau, huwa alladzi la riya'a fihi. Haji yang tidak ada riya padanya. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak ada riya padanya. Wala sum'ah. Juga tidak ada sum'ah. Ya, kalau riya, dia ingin dilihat orang. Kalau sum'ah, dia ingin dibilang begini, ya dikatakan begini. Wala rafat, wala fusuq. Haji yang tidak ada padanya rafat. Rafat yang dimaksud di sini adalah
hal yang tidak berguna, tapi para ulama lebih cenderung menafsirkannya kemana jima. Ya. Sebab siapa yang melakukan hubungan saat dia melakukan ihram, ya, ini akan datang rincian-rinciannya. Kalau di pelaksanaan haji, kapan dia batal hajinya kalau dia melakukannya, dan kapan dia tidak membatalkan, tapi dia bayar fidyah, menyembelih, dan kalau dia melakukannya di umrah, apa kewajiban yang dia lakukan. Ini akan kita terangkan tentang masalah pembatal-pembatal atau tentang masalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan pada saat ihram. Hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang saat ihram. Iya. Kemudian kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, dari definisi haji yang mabrur, dia haji dengan harta yang halal. Haji dengan harta yang halal. Iya. Harta yang dia pakai haji bukan harta riba, bukan pula sesuatu yang dia petik dari menjual barang-barang yang haram, dari amalan yang haram. Nah, sebab orang yang melakukan ibadah dengan amalan yang haram atau dengan harta yang haram, ini cenderung untuk tidak diterima amalannya, tidak diterima ibadahnya. Karena itu dimaklumi hadis Abi Hurairah di dalam Sahih Muslim tentang kisah orang yang safar, yang menadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Dia melakukan safar, ash'as aghbar, rambutnya tidak teratur, aut-autan, kemudian penuh dengan debu. Dia tadahkan tangannya ke langit. Ini waktu-waktu mustajabah, waktu safar mustajabah doa. Waktu seorang dalam keadaan kesusahan, dia berdoa, ini termasuk hal yang menyebabkan dia mustajabah doanya. Ya. Sebab dia tergolong muttar. Kemudian ketika dia menadahkan tangannya, ini juga dari sebab yang menyebabkan doa itu dikabulkan. Dia berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia memakai doa dengan Asmaul Husna. Ini juga sebab yang keempat menyebabkan doa itu lebih mudah untuk dijawab dan dikabulkan. Apakah doanya diterima? Kata Nabi SAW, wa ma ta'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Ya. Dia tumbuh dari hal yang haram. Bagaimana bisa dikabulkan untuknya? Bagaimana bisa dikabulkan untuknya? Iya. Maka haji yang mabrur disyaratkan dari harta yang halal. Kemudian dari sifat haji yang mabrur, haji tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di atas sunnahnya. Ya. Semakin dia sempurna di dalam menjalankan sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji itu, maka semakin besar dia diharapkan untuk meraih haji yang mabrur. Ya. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dari saya manasik kalian. Jadi pelaksanaan manasik itu diambil dari Nabi SAW, harus berasal dari tuntunan Nabi SAW. Ya. Tidak boleh berasal dari tuntunan orang-orang tertentu, ya, atau golongan tertentu. Tidak, tapi harus bersumber dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Iya. Banyak yang berdoa minta supaya diberi haji yang mabrur, tapi dia tidak melakukan sebab untuk mendapatkan haji yang mabrur. Dia tidak mempelajari bagaimana
sifat haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Bagaimana tuntunan beliau secara lengkap. Selain daripada itu, ia melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini, iya, sangat tipis harapan dikatakan ia mendapatkan haji yang mabrur. Dan dari alamat lain, seorang dikatakan mendapatkan haji yang mabrur, amalan hajinya setelah dia melakukan ibadah haji itu memberikan pengaruh dalam kehidupannya, memberikan pengaruh di dalam kehidupannya. Sebab ibadah haji itu adalah pendidikan dan madrasah yang sangat agung. Terdapat di dalamnya bekal-bekal keimanan yang harusnya terus menyertai hamba di dalam hidupnya. Iya. Maka kalau dia melakukan ibadah haji, pada saat melakukan ibadah haji semuanya dijaga, sholatnya rajin, puasanya, ibadahnya Masya Allah. Tapi setelah kembali haji, ya, bulan pertama masih rajin, bulan kedua masih rajin, terus berjalan waktu, ya, sholatnya mulai bolong-bolong, ya, mulai bermuamalah dengan hal yang haram, dan seterusnya. Maka ini adalah alamat haji yang tidak mabrur. Alamat haji yang tidak mabrur. Jelas? Jadi haji mabrur diketahui dengan kriteria-kriteria. Tidak ada yang bisa memastikan dirinya, oh saya dapat haji yang mabrur. Tidak ada yang bisa memastikan. Iya. Karena itulah dia berusaha untuk menunaikan ibadah haji tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan. Dan kalau memang hajinya adalah haji yang mabrur, pasti dia mendapat apa? Mendapat surga. Iya. Pasti dia mendapatkan surga. Ini maksud dari hadis ini. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, baik. Jadi ini hadis yang pertama menjelaskan tentang keutamaan haji. Dan ada hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang keutamaan haji tersebut. Di antara hadis-hadis itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tabi'u bain al-hajj wal umrah. Ikutilah atau laksanakan ibadah haji dan umrah baina al-hajj wal umrah, antara haji dan umrah itu. Jadi kalau dia sudah melakukan haji dan umrah, terus dia ikuti, dia kembali mengulangi melakukan haji dan umrah. Perintahkan tabi'u, ya ulangi laksanaan antara haji dan umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma yanfiyani al-faqr wad-dunub. Ya. Sebab keduanya, haji dan umrah itu akan meniadakan, menghilangkan kefakiran dari hamba. Menghilangkan kefakiran darinya dan menghilangkan dosa. Maksudnya menggugurkan apa? Menggugurkan dosa. Kama yanfil kir khabad al-hadid. Ya. Sebagaimana bara api itu ketika dipanaskan, dia menghilangkan
karatan-karatan besi. Ya. Jadi ketika besi yang berkarat dipanaskan, seluruh karatannya hilang. Wadzahabi wal fiddah. Demikian pula apa yang melekat di emas dan perak ketika telah dipanaskan maka seluruhnya jatuh. Ya, maka demikian pula haji dan umrah itu menggugurkan dosa-dosa dan menghilangkan kefakiran dari hamba. Nah, dan Nabi SAW bersabda di akhir hadis, "Walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illa al jannah." Dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur selain daripada surga. Ya. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, ini terdapat penjelasan keutamaan yang sangat besar dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bahwa siapa yang melakukan haji dan umrah ini, maka itu adalah salah satu sebab yang menyebabkan rezekinya dilapangkan. Menyebabkan rezekinya dilapangkan. Ya. Karena Nabi mengatakan haji dan umrah itu menggugurkan, menghilangkan kefakiran. Kalau menghilangkan kefakiran, berarti rezekinya akan apa? Akan ditambah dan dilapangkan. Itu maksudnya. Ya. Dan ini adalah hal yang terbukti dan dirasakan oleh kaum muslimin yang telah menunaikan ibadah haji. Ya. Dan ini dari keindahan syariat kita. Di dalam amalan-amalan ibadah ada sejumlah amalan ibadah. Apabila dilakukan, maka amalan-amalan ibadah tersebut adalah sebab yang menyebabkan dilapangkannya rezeki bagi hamba dan diluaskannya kebaikan untuknya dan ditolak kefakiran darinya. Ya, amalan-amalan ini banyak. Di antaranya haji dan umrah. Di antaranya lagi adalah al-istighfar. Banyak beristighfar, memohon ampun. Ya. Pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Ya. Kemudian Nabi Nuh berkata, kalau kalian melakukan istighfar, maka Allah akan menurunkan dari langit air yang berlimpah ruah untuk kalian. Berlimpah ruah mendatangkan kebaikan, bukan banjir dan malapetaka. Iya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan melapangkan harta-harta dan anak-anak kalian. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang beristighfar. Demikian pula misalnya menyambung silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, "Man sarrahu ayyunsi'a lahu fi atharihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyatir rahimahu." Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan dia ingin rezekinya dilapangkan, hendaknya dia menyambung silaturahminya. Ya. Hendaknya dia menyambung silaturahminya. Demikian pula dari hal yang melapangkan rezeki berinfak dan bersedekah. Ya. Sebab setiap kali seorang melakukannya, Allah melipat gandakan balasan untuknya. Dan Allah jamin apa yang dia keluarkan akan diganti. Wa ma anfaqatum min syai' fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Ya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Ini satu titik pembahasan yang patut dicermati. Sebab-sebab yang mendatangkan rezeki bagi hamba. Ibadah-ibadah yang menyebabkan hamba itu terbuka rezekinya. Ya.
dari sebagian ulama kita yang menulis buku, ya khusus mengumpulkan tentang amalan-amalan yang merupakan sebab didapatkannya rezeki bagi seorang hamba. Ya. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan keutamaan haji dan umrah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, man hajja lillahi falam yarfuth walam yaqsut raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Siapa yang haji karena Allah, ya perhatikan ya syarat-syaratnya, karena Allah, harus ada ikhlas. Siapa yang haji karena Allah, falam yarfuth, dia tidak melakukan rafath, tidak melakukan hal yang sia-sia, walam yaqsut, dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Dia seorang dilahirkan oleh ibunya, dia tidak menyandang dosa, karena begitu bersih. Demikian pula tatkala dia haji, maka digugurkan dosa-dosanya. Dan ini sebagaimana yang telah saya terangkan tadi, bahwa dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa kecil, dan masuk juga dosa besar apabila diiringi dengan tobat. Apabila diiringi dengan tobat. Dan kecenderungan orang yang melakukan ibadah haji, ya, apalagi dia mengingat dan melihat situasi-situasi yang agung, masyair al-haram, ya, dari ketika dia membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kemudian memakai ihram, yang kebanyakan orang memakai kain putih, yang mengingatkan akan perjalanannya ke negeri akhirat. Ya. Jika manusia berkumpul di Mina, kemudian berjalan ke Arafah, semuanya wukuf di Arafah dalam keadaan, ya, dengan pakaian yang sama, penampilan yang sama, tidak ada yang membedakan antara si kaya dan si miskin, ya, antara si pemimpin dan rakyat, semuanya sama. Dia teringat bagaimana keberadaan manusia, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sama. Maka hal-hal yang seperti ini, ya, tentunya sangat memungkinkan menyebabkan munculnya kesadaran dan taubat dari seorang hamba, sehingga ia menyesali akan perbuatan-perbuatannya, ya, dan tidak akan kembali lagi mengulangi dosa-dosanya. Nah, hal-hal yang seperti ini, ya, ini termasuk perkara yang menyebabkan seorang itu digugurkan dosanya. Ya, karena itu makna umum dari hadis yang mendapatkan diampuni dosa-dosanya, kembali seperti dilahirkan oleh ibunya, ya seperti bahirnya bersih dari dosa. Ya. Dosa kecil ini yang paling utama masuk di dalamnya. Demikian pula dosa besar apabila diikuti dengan apa? Diikuti dengan taubat. Iya. Juga di antara keutamannya di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Maka beliau menjawab, imanun billahi wa rasulih. Yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa setelah itu yang paling afdal? Maka beliau menjawab, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Kemudian ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa setelah itu? Qala hajjun mabrur. Kata beliau, haji yang mabrur. Nah, maka ini diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji. Dan di sini penulis rahimahullah taala menjelaskan keutamaan yang lainnya. Kata beliau dalam hadis yang kedua,
An Aisyah radhiyallahu taala anha, An Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, qultu ya Rasulullah. Aisyah berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, ada nisa'i jihad? Apakah ada jihad yang wajib bagi perempuan? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Alaihinna jihadun la qitala fihi. Wajib atas mereka sebuah jihad, tidak ada peperangan padanya. Jihad yang tidak ada peperangannya. Apa jihad yang tidak ada peperangannya ini? Kata beliau, al-hajju wal-umrah, yaitu haji dan umrah. Haji dan umrah. Kata beliau, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lafdhu lahu. Hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dan lafaz hadis milik Ibnu Majah. Wa isnaduhu sahih. Dan sanad hadis ini sahih, kata Ibnu Hajar. Wa asluhu fi sahih. Dan asal hadis ini dalam as-sahih. Maksudnya dalam as-sahih di sini adalah sahih Al-Bukhari. Asal hadisnya di dalam sahih Al-Bukhari. Sebab dalam sahih Al-Bukhari konteksnya begini. Iya. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, qultu lin Nabi, nara al-jihad afdal al-amal. Afala nujahid? Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Adalah amalan yang paling afdal. Maka apakah kita tidak berjihad? Maksudnya apakah kami kaum perempuan tidak berjihad? Qala, maka Nabi berkata, la, tidak. Lakunna afdal jihad. Kalian punya jihad yang paling afdal. Yaitu apa? Hajjun mabrur. Yaitu haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan ibadah haji bagi siapa yang melakukannya. Kalau dia terhadap perempuan adalah keutamaan, ya, maka terhadap laki-laki juga itu adalah keutamaan juga. Iya. Dan hadis ini menunjukkan juga dari manfaat yang kita petik dari hadis. Hadis ini juga menunjukkan bahwa amalan itu, amalan salih itu dari sebab yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Ya Allah berfirman, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan karena perbuatan mereka. Ya, maka amalan itu sebab menyebabkan seorang itu masuk surga. Ya, dia tidak masuk surga apa? Dia tidak dimasukkan surga oleh amalannya, tidak. Yang memasukkan dia surga adalah Allah. Dengan rahmat Allah dia masuk surga. Kenapa dia mendapatkan surga? Disebabkan karena apa? Karena amalan. Jadi amalan adalah sebab yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga. Iya. Yang masuk ke dalam surga. Ini bantahan untuk kaum sufi. Ya. Mereka sering mendengung-dengungkan ucapan Rabi' al-Adawiyah yang katanya, ya Allah saya beribadah kepadamu, ya, bukan karena mengharap surgamu, dan bukan pula karena ingin terhindar dari siksaanmu. Nah, ini adalah ucapan sufi jahil dan tidak mengerti tuntunan. Ya. Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka beramal karena mengharap surga dan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan itu adalah sebab yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga. Nah, dan hadis ini dibawakan di sini oleh penulis. Hadis yang kedua ini dan setelahnya, ya beberapa hadis setelahnya, beliau ingin menjelaskan tentang kedudukan haji dan umrah. Apakah haji dan umrah wajib atau tidak? Kalau haji telah kita maklumi bahwa haji hukumnya apa? Hah? Hukumnya wajib. Sekarang umrah hukumnya apa? Dia wajib atau sunnah? Iya.
Ini yang ingin dibawakan di sini. Kamu menyebutkan hadis-hadis. Ya. Sebab hadis di sini tatkala disebutkan bahwa seorang perempuan ada kewajiban jihad. Ada kewajiban jihad. Apa kewajiban jihadnya? Yaitu haji dan umrah. Kalau haji dan umrah wajib terhadap perempuan, maka kewajibannya terhadap laki-laki tentunya mimbabi aula. Laki-laki lebih pantas lagi dikatakan wajib untuknya. Jelas sampai sini? Ya, ini sisi pendalilan penulis. Kenapa dibawakan dengan konteks ini? Padahal ada konteks Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Tapi kenapa bila tambahkan konteksnya Imam Ahmad dan Ibnu Majah? Sebab di sini ada perbedaan lafaz, kandungan fikih yang berbeda. Jelas ya? Nah, kemudian kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar isyaratkan bahwa asalnya dalam Sahih Bukhari? Ya, beliau ingin mengisyaratkan bahwa di dalam hadis ini ada perbincangan di kalangan para ulama tentang kedudukannya. Memang sanadnya sahih, tapi sebagian matanya itu ada pembahasan. Ya, ada pembahasan. Jelas sampai sini? Saya simpulkan dulu bahwa dari hadis ini dipetik darinya pelajaran bahwa haji dan umrah adalah apa? Adalah wajib. Kita katakan haji wajibnya ya jelas. Umrah berdalilkan dengan hadis ini. Ya, ini yang dibahas oleh para ulama hadis. Sebab di dalam riwayat Bukhari tidak disebut umrah, yang disebut apa? Haji saja. Ya. Kalian ada jihad yang paling afdal yaitu apa? Haji yang mabrur. Tidak disebut umrah. Ya. Tidak disebut umrah. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Ya, karena itu Ibnu Abdul Hadi rahimahullah taala dalam At-Tanqih beliau mengisyaratkan tentang sisi kelemahan penyebutan kalimat umrah dalam hadis ini. Kata beliau bahwa hadis ini diriwayatkan dari jalan Habib bin Abi Amrah. Iya. Banyak rawi yang meriwayatkan dari Habib bin Abi Amrah, tidak ada yang menyebutkan umrah di dalam riwayatnya. Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat itu, tidak ada penyebutan umrah. Iya. Jelas? Demikian pula ada rawi yang lain, Muawiyah bin Ishaq bin Talha, yang meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga tidak ada penyebutan umrah. Ya, tidak ada penyebutan umrah. Karena itu penyebutan kalimat umrah di sini, kalau dikatakan sebagai riwayat yang syadzah, itu adalah apa kesimpulan yang kuat dari sisi pembahasan ilmu hadis. Jelas ya? Kesimpulan yang kuat dari sisi pembahasan ilmu hadis. Iya. Karena itu para ulama silam pendapat tentang hukum umrah. Apakah umrah itu wajib atau sunnah? Apakah umrah itu wajib atau sunnah? Iya. Jelas sampai sini ya? Ya, ini penting pembahasan ini. Ya, sebab akan kita sebutkan nanti pelaksanaan ibadah haji ada 3 jenis. Ada 3 jenis nusuk. Ya, ada namanya haji ifrad, ada namanya haji qiran, dan ada namanya haji tamattu. 3 jenis. Iya. Haji tamattu dan haji qiran ini digabungkan di dalamnya haji dan umrah sekaligus. Jelas ya? Kalau haji ifrad ini haji saja, tidak ada umrahnya. Haji saja tidak ada apa? Tidak ada umrahnya. Jelas sampai sini? Iya. Jadi kalau misalnya dibangun di atas pendapat ini, umrah hukumnya apa? Kalau dia mengatakan hukum umrah adalah wajib, maka kalau dia berangkat haji tahun ini dia ifrad, seharusnya dia harus kembali lagi ke Mekah untuk umrah. Sebab umrah juga hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini letak pembahasan dan pengaruhnya di dalam pelaksanaan sangat kuat. Karena itu dibahas oleh para ulama. Apa hukum umrah? Iya. Silam pendapat para ulama, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib, dan ada yang mengatakan apa? Sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Bagi mereka yang mengatakan wajib, ini dalil-dalilnya. Di antaranya hadis ini. Sekarang kita sudah terangkan bahwa di dalam hadis ini tidak ada pendalilan. Sebab kata umrah yang ada dalam hadis, derajatnya apa? Derajatnya lemah.
syadz. Jelas sampai sini? Baik, kita lihat dalil yang lain. Hadis yang ketiga ini juga dalil yang dibawakan oleh Ibnu Hajar untuk menjelaskan wajibnya haji dan umrah. Atau menunjukkan wajibnya umrah. Kata beliau an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arabiyyun faqala ya Rasulullah akhbirni 'anil umrah awajibatun fi. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabi itu adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman. Dia tidak tinggal di kota. Tidak ada tempat menetapnya. Seorang Arabi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni 'anil umrah." Kabarkan kepada saya tentang umrah. Awajibatun fi? Apakah umrah itu wajib? Qala la. Kata beliau, tidak. Wa anta atamir khairun laka. Dan kalau kamu umrah, maka itu lebih bagus bagimu. Baik, ini riwayat yang kedua ini untuk pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan tidak wajib. Nabi berkata tidak wajib. Tapi umrah itu lebih bagus bagimu. Maksudnya umrah adalah hal yang disunnahkan. Kata beliau rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa rajihu waqfuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan yang rajihnya bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf. Hadis yang mauquf. Jelas? Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini dan di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Hajjaj bin Arta. Dan dia ini lemah riwayatnya. Nah, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada jalan yang lain, tapi juga mengandung kelemahan di dalamnya. Maka hadis ini lemah, tidak bisa dipakai berhujjah. Hadis yang lainnya, kata Ibnu Hajar, kata beliau, wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhin akhar dha'if. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Adi dari jalan lain, tapi jalan lemah. Kenapa lemah? Sebab di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibn Lahiyah. Dan Ibn Lahiyah ini dhaif al-hadis. Baik. Tetapi an Jabir radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Jabir radhiyallahu taala anhu secara marfu', maksudnya secara marfu' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajj wal umrah fardhatan." Haji dan umrah adalah dua kewajiban. Haji dan umrah adalah dua hal yang wajib. Jadi riwayat-riwayat, dua riwayat ini memberi dua kesimpulan. Ada sebagian riwayat menyimpulkan bahwa umrah hukumnya apa? Wajib. Ada sebagian riwayat yang menyimpulkan bahwa umrah hukumnya apa? Sunnah. Umrah hukumnya sunnah. Jelas? Dan telah kita terangkan bahwa riwayat-riwayat ini ada kelemahan. Adapun tentang umrah itu sendiri, yang benar dari pendapat para ulama bahwa umrah itu hukumnya adalah wajib. Kita tidak berdalilkan dengan hadis-hadis yang lemah ini. Kita berdalilkan dengan ayat Al-Quran, di mana sejumlah sahabat memahami kewajiban umrah di dalamnya. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah. Diperintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Kata Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, Allah menyebutkan umrah sebagai gandengan untuk haji. Ini menunjukkan bahwa dia adalah dua kewajiban. Dan telah dinukil dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Umar, mereka semua memfatwakan wajibnya umrah. Maka ini
hal yang diketahui dari para sahabat, tidak ada yang menyelisihi mereka dalam masalah wajibnya umrah. Ya. Jelas, karena itu yang benarnya bahwa umrah juga adalah wajib. Ya. Walaupun kita semua memahami bahwa umrah itu kewajibannya tidak sama dengan kewajiban haji. Ya, kewajiban haji disepakati. Ya. Adapun kewajiban umrah itu adalah hal yang dikuatkan menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama. Jelas sampai sini? Karena itu siapa yang haji dan dia belum umrah, dia haji mufrid, tidak umrah di dalam hajinya, maka dia harus mendatangkan umrah. Dia harus melakukan umrah setelahnya. Iya. Jelas ya? Ini simpulan yang kuat dalam masalah ini, dan ini yang diterjih oleh banyak ulama kita di masa ini. Iya. Bahwa umrah juga adalah wajib. Iya. Itu yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Fauzan. Dan saya pernah bertanya kepada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti Saudi Arabia sekarang ini. Saya tanyakan kepada beliau, seorang melakukan umrah, seorang melakukan ibadah haji secara mufrid, maksudnya haji saja tanpa umrah, apakah hajinya ini sudah menggugurkan kewajiban umrah? Kata beliau tidak menggugurkan, tapi dia harus umrah kembali. Ya, dia harus mendatangkan umrah kembali. Nah, ini insyaallah taala kesimpulan yang terkuat yang berkaitan dengan masalah kedudukan umrah. Ya, saya tutup dengan kesimpulan bahwa haji hukumnya adalah wajib dan umrah juga hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Adapun tentang syarat wajibnya, insyaallah taala kita akan terangkan pada pertemuan setelah sholat Jumat nanti. Ya, sekarang sudah 10:30. Kita cukupkan dulu sampai sini supaya ada persiapan untuk sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat insyaallah taala kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.